Sudah, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Sucipto sebagai asisten Wakil Dekan 3 Fakultas Teknologi Industri, Ibu Cynthia sebagai desainer dari Perdi. Ya, terima kasih sudah bersedia menjadi pembicara. Nah, kemudian juga selamat siang kepada Bapak Ibu dosen, para mahasiswa. Terima kasih untuk menyempatkan waktunya untuk hadir. Acara Indenik dengan tema Inovatif Service Product during Pandemi ini diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Trisakti. Acara ini merupakan penutup dari rangkaian acara Indenik, di mana sebelumnya juga telah dilakukan lomba yang telah diikuti oleh mahasiswa teknik industri dari berbagai universitas di Indonesia. Nah, jurusan teknik industri sendiri sudah terakreditasi unggul BAN PT dan terakreditasi internasional IAB General. Nah, tahun ini jurusan teknik industri telah berusia 38 tahun dan telah menghasilkan lebih dari 6.600 lulusan yang telah lulus di industri manufaktur dan jasa. Jurusan teknik industri juga mendapatkan hibah program kompetisi Kampus Merdeka yang mudah-mudahan tahun ini bisa masuk tahun kedua. Jadi sangat mendorong mahasiswa untuk mengikuti tukaran pelajar, magang industri, dan juga green entrepreneurship. Nah, terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja dengan baik sehingga rangkaian acara Indenik ini telah terselenggara dengan baik. Semoga acara Indenik hari ini dapat berjalan dengan lancar. Selamat kepada para pemenang yang akan diumumkan pada akhir acara. Kepada yang belum beruntung, tetap semangat dan terus berkarya. Terima kasih. Dalam bulan puasa ini saya juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, kemudian juga selamat kepada yang merayakan Paskah. Nah, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, acara hari ini saya buka. Terima kasih. Terima kasih Bu Rina atas kata sambutannya. Selanjutnya, sambutan terakhir dari Bapak Insinyur Sucipto Adisuwiryo MM, selaku Asisten Wakil Dekan 3, kepada Pak Cipto, kami persilahkan. Terima kasih MC. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Yang terhormat Ibu Rina sebagai Ketua Jurusan, juga ke Mbak Cynthia yang mau berbagi pengetahuannya. Bagi saya, semua peserta itu sudah menang. Jadi apakah itu sudah, artinya gagal di awal itu gak ada masalah. Itu menurut saya sebagai perwakilan dari BDI 3 mengapresiasi untuk semua peserta. Karena kemauan untuk ikut itu sudah merupakan sebuah perjuangan. Tidak semua mahasiswa atau tidak semua peserta bisa ikut gitu loh. Kemauan untuk ikut aja itu sudah sebuah perjuangan, dan dengan mengikuti artinya sudah mengalahkan sebuah kelemahan, yaitu tidak mau ikut. Jadi saya sangat apresiasi untuk semua peserta. Dan juga selamat kepada peserta yang sampai babak akhir. Itu sebuah prestasi. Jadi pada prinsipnya semuanya juara bagi saya. Dan Indenik ini merupakan kegiatan rutin dari HMTI. Selamat buat HMTI dan seluruh panitianya yang selalu berhasil menyelenggarakan acara ini. Dan kegiatan ini sangat didukung sekali baik oleh jurusan maupun oleh fakultas. Demikian saja sambutan dari saya mewakili BDI 3. Selamat dan sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak Cipto atas kata sambutannya. Selanjutnya akan ada sesi foto. Diharapkan kepada para peserta untuk menyalakan fitur kamera dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Kepada panitia, kami persilahkan. Baik, sesi foto akan saya pandu. 1, 2, 3. Untuk slide kedua. 1, 2,
Iya. Baik, sesi foto selesai. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya akan ada pemaparan materi mengenai UI UX oleh Kak Cynthia. Halo Kak, selamat pagi Kak. Halo, pagi. Ya, kedengaran Sebelum suaranya? itu, terdengar jelas Kak. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan Kak Cynthia terlebih dahulu nih Kak. Jadi Kak Cynthia ini menempuh pendidikan S1 dengan major psikologi di Universitas Tarumanegara. Saat ini juga Kak Cynthia sedang bekerja di PT Prodia Widya Husada sejak Desember 2021 sebagai Designer Officer. Kak Cynthia juga memiliki pengalaman di bidang desainer UI UX di Recruiters ID dan di Gikla atau PT Gawai Inovasi Lintas Aplikasi. Wah, keren banget ya tentunya, udah ahli banget nih dalam bidang UI UX ini. Nah, kebetulan UI UX ini juga adalah salah satu topik yang diangkat juga oleh para peserta juga nih. Banyak banget hal menarik yang dapat dibahas dan ulik mengenai UI UX ini. Mungkin lebih lanjutnya akan dijelaskan langsung oleh Kak Cynthia. Sebelumnya, saya izin mengingatkan jika ada yang ingin bertanya saat Kak Cynthia memaparkan materi, dipersilakan bertanya melalui kolom chat dan akan dijawab saat sesi tanya-jawab nanti. Kepada Kak Cynthia, kami persilahkan. Oke, makasih banyak nih MC Kim Sehyun. Terus makasih juga tadi ada Bu Rina dan juga Pak Sugito. Makasih buat teman-teman Trisakti atas waktunya. Ini hari ini aku akan berbagi materi mengenai UI UX. Nah, ini sudah terlihat mungkin screen-nya? Sudah, Kak. Oke, jadi aku akan berbagi materi hari ini dan sesuai sama judulnya, Innovative Service Product During Pandemic, yang mana sebenarnya ini kaitannya erat banget nih sama UX. Nanti akan aku ceritain kenapa. Nah, buat teman-teman semua, pertama-tama sebelumnya, presentasi hari ini aku bakal ngebahas apa itu UI UX, apa yang dikerjakan seorang UX designer, tools apa aja yang dipakai, dan penerapan dalam sehari-hari. Juga sumber belajar buat teman-teman yang mau belajar dari sekarang. Perkenalan dulu, tadi udah dikenalin sama MC, tapi aku kenalin lebih lanjut. Nama aku Cynthia, aku seorang UI designer dan content creator di sosial media, karena aku membagikan berbagai pelajaran tentang UX di sosial media aku, kayak di Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube, itu aku ngebagiin tentang seputar apa yang aku pelajarin, karena secara background, aku juga bukan dari background desain ataupun IT ataupun teknik sebelumnya. Jadi aku juga belajar otodidak, makanya aku juga berbagi kepada teman-teman yang pengen belajar secara otodidak. Nah, untuk pengalaman kayak tadi yang disebutin, aku mulai dari April 2021 sampai sekarang, jadi kurang lebih 1 tahun pengalaman secara profesional di UX. Tapi kalau belajar itu mulai dari 2020, jadi kurang lebih udah 2 tahun kalau untuk belajar UX ya. Nah, ini aku juga, sebelumnya aku bakal ceritain dulu story aku, supaya teman-teman relate nih, mungkin sebelum dengerin UX semuanya. Ini tuh cerita tentang aku, kenapa dari mahasiswa psikologi jadi UX designer. Karena ini pertanyaan yang paling sering aku dapetin, mau dari teman-teman, dari yang kenal, orang yang cuma lihat di sosial media, bahkan sampai recruiter pasti nanya, kayak kenapa bisa ceritanya dari psikologi ke UX gitu kan. Nah, awalnya itu berawal dari Maret 2020, ketika pandemi berlangsung, pasti teman-teman juga ngerasain sampai sekarang juga masih ngerasain kan, kuliah online. Nah, waktu itu aku baru semester 6. Nah, mungkin teman-teman semester 6 masih relate, kayak semester 6 itu biasanya kita udah cukup akhir, jadi matkul biasanya kelas itu udah nggak begitu banyak, tapi makin susah gitu lah. Tapi jadinya karena pandemi itu banyak yang terhambat, jadi kayak awal-awal itu bahkan nggak ada kelas gitu. Terus aku nyari tahu hal-hal lain yang bisa aku cari tahu di internet. Salah satunya aku nonton video dari Stanford University tentang startup. Bahwa startup itu ada 3 sebenarnya. Ada hacker, hipster, dan hustler. Hustler itu yang kita tahu, business, development, dan marketing pastinya. Hacker itu sebenarnya namanya itu IT-nya, teknologinya. Nah, ada yang namanya hipster yang biasa jarang dinotis sama banyak orang, yaitu seorang UX ataupun seorang graphic designer. Itu bagian desainnya. Di zaman dulu mungkin hipster itu nggak untuk ke-highlight, karena orang cuma pentingnya yang penting barangnya berfungsi. Yang penting aplikasinya berfungsi, yang penting misalnya kayak SMS, yang penting bisa kita
kirim pesan ke orang lain di zaman dulu. Di zaman sekarang di 2022 itu ketika aplikasi dan website ada di mana-mana gitu. Orang jadi penting nih sama desain. Kenapa? Karena sekarang kita punya banyak opsi gitu. Jadi kita bisa ninggalin yang satu buat yang lainnya gitu. Sekarang sosial media ada banyak gitu kan. Aplikasi misalnya kayak buat kita pesan makanan online ada banyak. Nah, mereka semua itu bersaing bukan cuma dengan fungsinya, tapi juga dengan desainnya. Kalau desainnya jelek, user bakal uninstall terus ganti yang baru. Itu yang terjadi sekarang. Nah, makanya hipster itu penting. Dan dari situ aku mempelajari lebih lanjut. Jadi awalnya tuh aku nyobain dari web development dulu, belajar HTML dan CSS, coding, 2 mingguan, 3 minggu atau sebulan, aku lupa sih. Tapi abis itu gayanya kurang cocok, terus aku beralih ke UX, aku belajar berbulan-bulan, terus aku coba sekali lagi ke digital marketing, mencoba mencari tahu apakah lebih enak yang mana, dan ternyata lebih enak ya UX gitu. Terus ya seperti masa pada umumnya, aku juga ngalamin kayak quarter life crisis, bingung arahnya mau kemana. Makanya aku lakukan adalah belajar tiga-tiganya, buat meyakinkan mana yang kayaknya paling pas gitu. Buat teman ini juga mungkin cerita yang buat teman-teman yang sekarang ngalamin hal yang sama, bisa dengan cara belajar semua yang kita pengen belajar dulu, nanti dari sana kita tahu mana yang paling kita suka. Terus di Februari 2021, ini jadi setelah sidang, sidang aku juga di Februari 2021, setelah sidang aku nyoba ikut bootcamp, yang harganya lumayan mahal waktu aku ikut, karena sekarang bootcamp teknologi itu harganya lumayan mahal sih, kayak dulu waktu aku ikut masih 4 juta, tapi sekarang yang tempat aku ikut aja udah 6 juta, terus beberapa tempat lain yang aku lihat harganya 7, 8, ada yang sampai belasan juta, kayak 16 sampai 17 juta juga ada. Jadi bootcamp memang cukup mahal sih, tapi dari situ aku jadi bener-bener belajar, bahkan sama praktisinya biasanya, praktisi kayak senior desainernya di Gojek, di Bukalapak gitu. Jadi aku dapat ilmunya dari sana, terus habis itu aku juga akhirnya apply pekerjaan dari mulai kayaknya dari mulai Maret 2021 sampai April, akhirnya aku dapat kerjaan pertama di Dikla atau PT Gawaran Aplikasi yang tadi disebutin. Dan tapi di November 2021 karena bentuknya startup ya, finansialnya masih belum stabil, jadi aku akhirnya diberhentikan di PHK karena startup sendiri mau ganti model, jadi mereka nggak butuh anak IT lagi katanya gitu. Jadi akhirnya, tapi untungnya 2 minggu setelahnya aku udah keterima di Prodia, bahkan sebenarnya aku keterima di 2 perusahaan, yang satu lagi adalah Astra Grafia Teknologi atau biasa disebut Agit, bagian dari Astra Nasional, satu lagi itu Prodia. Tapi akhirnya aku memutuskan lebih tertarik di bidang kesehatan, jadi aku masuk di Prodia sebagai desainer dan bergabung di tim IT development-nya mereka. Jadi di tim IT development kita mendevelop aplikasi, website ataupun hal-hal lainnya yang baik untuk internal maupun eksternal. Jadi kalau internal itu untuk karyawan-karyawan Prodianya, kayak untuk finance, untuk legal, gitu. Tapi kalau untuk eksternal itu contohnya ada Prodia Mobile, ada website sekarang lagi di desain website prodia.id. Ada juga untuk aplikasi untuk petugas, nah biasanya itu yang dipegang sama IT development. Jadi aku membantu di bagian UX design-nya. Kurang lebih ini cerita kenapa aku dari mahasiswa psikologi beralih jadi UX designer. Dan juga kayak aku sebutin, aku baru lulus di 2021. Jadi sebenarnya hitungannya nggak jauh masih angkatannya. Aku baru angkatan 2017 soalnya. Jadi lulusnya baru tahun kemarin, cuman kalau emang secara profesional udah setahun karena emang aku mulai sebelum aku official lulus. Jadi emang sidang kan di Februari, tapi sebenarnya official lulus di Agustus. Tapi emang aku udah mulai bekerja sebelum official ataupun bahkan wisudanya angkatan 2017. Itu kurang lebih teman-teman. Nah, aku bakal ceritain, nanti kan udah aku ceritain tentang karya aku kan. Terus kenapa nih UX tuh apa sih gitu kan? Teman-teman mungkin kepikiran kayak sering mendengar namanya UI UX design gitu. Tapi apa gitu? Apa itu sebenarnya gitu? Kayak pasti ambigu kalau di internet. Banyak yang bilang ini human centric design lah dan sebagainya, design thinking gitu, hal-hal yang kayak gitu. Nah, tapi sebenarnya UX itu adalah satu kesatuan yang sebenarnya UI itu adalah bagian dari UX. UI itu adalah user interface dan UX adalah user experience. Nah, UX ini sebenarnya kalau digambar ini kan cuma kayak ini doang kan. Tapi sebenarnya UX itu sebenarnya meliputi semuanya. Jadi kayak misalnya kita pesen ojek, kita pesen makanan melalui ojek online gitu kan, melalui GrabFood atau GoFood.
dari kita kepikiran buat mesen makan, dari kita nyari makanannya, dari kita mesen, dari kita check out, dari kita nunggu sampai kita dapat makanan kita, itu whole proses disebutnya UX. Jadi user experience adalah pengalaman seorang user, baik melibatkan aplikasi ataupun enggak, itu sebenarnya semuanya itu pengalamannya dia. Nah, sedangkan kalau UI itu hanyalah tampilannya, itu desainnya, mock-up-nya, grafiknya, fontnya, warnanya gitu. Yang mana itu juga bagian dari pengalaman. Kalau fontnya susah dilihat, gitu, susah dibaca, user bakal nggak mesen. Kalau buttonnya nggak ketemu, juga nggak bakal di check out. Nah, hal-hal yang kayak itu sebenarnya bagian dari UI. Gitu. Yang beberapa orang mengira kalau UI itu sama graphic design. Yang sebenarnya ada perbedaan signifikan sih. Kalau graphic design itu lebih bebas, jadi lebih mengikuti audiensnya, emosional yang kayak gimana yang mau kita bangun. Sedangkan kalau UI itu cukup banyak sebenarnya guideline atau restriction-nya. Contohnya kayak font, kita nggak bisa pakai font gede-gede kalau di mobile apps gitu. Ada maksimalnya, kalau nggak salah maksimalnya 24 atau 36 udah terlalu gede. Itu pun buat headline. Kenapa? Karena UI itu udah punya guideline-nya gitu. Ada kalau di iOS ada Human Interface Guideline punyanya Apple. Kalau di Android punya Google Material, punyanya Google. Nah, itu tuh membuat kita lebih terbatas ngedesainnya. Tapi sebenarnya itu juga ngebuat lebih fokus gitu. UI-nya ini untuk siapa? Untuk customer seperti apa? Untuk user seperti apa? Kalau kita ngedesain buat anak umur 20-an, sama kita ngedesain buat anak umur buat orang tua umur 40-an, pasti beda dong. Gitu kan. Kita ngedesainnya TikTok sama desainnya Facebook, misalnya itu beda banget. Karena Facebook emang mayoritas usernya di atas umur 20, sedangkan TikTok itu untuk anak di bawah 20 kebanyakan usernya, di anak belasan. Jadi makanya secara desain, secara font, secara bentuk itu pasti beda menyesuaikan sama usernya siapa. Makanya ada guideline-nya yang mana maksimal fontnya berapa, kontrasnya harus gimana, itu tuh lebih ada guideline-nya di UI dibandingkan di grafik. Dan juga di UI kita namanya testing, kita ngetes ke user bisa pakai apa enggak. Kalau user bisa pakai berarti bagus gitu. Berarti UI yang sekarang bisa dilanjutin. Tapi kalau user masih bingung, kita harus revisi lagi gitu. Itu yang membedakan sama graphic design. Kalau grafik itu ya udah ngikutin emosi, revisi dari klien ke atasan, ketika udah jadi tinggal diposting, udah sampai situ aja gitu, bikin yang baru. Kalau UI itu sistemnya terus, kita akan terus improvement, nggak ada habisnya. Kita akan terus research lagi, di UX kita research lagi, kita improve lagi, kita iterasi lagi terus. Jadi itu bedanya teman-teman kalau ngerasa kayak saya sama aja, nggak UX lebih apa ya? Mungkin lebih kompleks dan lebih banyak batasannya dibandingkan graphic design gitu. Tapi ya kalau di UX sendiri itu nggak cuman kayak kita kerja sama-sama desain aja, tapi kita juga biasanya harus mikirin dari segi teknologi dan juga bisnisnya. Itu juga yang membedakan biasanya. Kalau di grafik, ya udah, maksudnya ketika kita bikin sosial media, tinggal di-post. Kalau di UX, kalau misalnya kita bikin satu aplikasi, kita harus tahu ini bisa di-coding apa enggak. Kalau nggak bisa, ya berarti kita harus ganti. Kita harus mikirin setiap aspeknya, yaitu teknologinya bisa apa enggak, jadi codingnya bisa apa enggak, bisnisnya ini sesuai enggak sama kemauan perusahaan, apakah perusahaan akan dapat profit dari sini, hal-hal yang kayak gitu, teman-teman. Yang ada di UI UX saat ini. Nah, terus kalau teman-teman, terus kenapa sih kayak gitu kan? Tadi udah tahu apa itu UI UX kan? Terus kenapa kita harus belajar UX design? Padahal masih banyak kan skill lainnya di luar sana. Alasannya, salah satu alasan yang aku highlight dan juga yang bikin aku tertarik banget belajar, karena menurut LinkedIn, UI UX design adalah nomor 5 dari 10 top skill paling dicari perusahaan. Nah, sedangkan soft skill-nya sendiri pun dari 1 sampai 5 itu sebenarnya kecuali nomor 5 itu juga wajib dimiliki seorang UX designer gitu. Kayak kreativitas, persuasion, collaboration, adaptabilitas gitu. Nah, jadi ini tuh kombinasi bahwa UX design itu punya prospek pekerjaan yang bagus sederhana. Tadi kan aku juga cerita, aku di PHK, tapi 2 minggu kemudian aku dapat kerjaan. Kenapa? Karena sekarang perusahaan baik yang teknologi maupun yang non-teknologi, contohnya Podia sendiri kan non-teknologi, karena bidangnya kesehatan, itu mencari seorang UX designer.
Jadi nggak cuman prospeknya itu nggak cuman harus di teknologi kayak misalnya Gojek, Tokopedia, enggak, tapi perusahaan-perusahaan biasa pun, bahkan yang manufaktur sekalipun, itu mencari seorang UX designer. Tadi aku juga bilang kan yang Astra, sebenarnya penempatannya juga di Astra Internasional, jadi sebenarnya proyeknya kalau misalnya aku masuk yang Astra, pasti berhubungan sama mobil. Nah, itu kan otomotif, itu bukan teknologi, tapi bahkan mereka pun butuh seorang UX designer. Jadi, prospeknya ke depannya akan kayak gitu. Dan ini udah di research sama NN Group, kayak gini. Jadi menurut NN Group, di tahun 2059 akan ada lebih dari 100 juta profesi yang dengan UX designer ataupun information architecture dan juga berhubungan sama UX. Gitu. Ini 100 juta. Aku nulis 100.000 karena nggak kuat nanti grafiknya. Tapi menurut NN Group di 2059 akan ada 100 juta lebih. Saat ini di 2017 ke atas itu baru ada 1 juta lebih. Tapi ini research sebelum pandemi. Jadi ketika pandemi ini angkanya pasti akan kayak 2 kali lipat. Kenapa? Karena tadinya sebelum pandemi kita nggak segencar ini aplikasi ataupun website, tapi semenjak pandemi ini semua yang teknologi itu ke boosting. Alasannya juga aku beralih ke bidang ini ketika pandemi karena aku ngerasain ketika pandemi bidang-bidang lain itu banyak yang stuck dan juga banyak yang endingnya pekerjaan-pekerjaan banyak yang nggak ada, gitu. Banyak yang akhirnya pekerjaan harus hilang, digantiin sama robot, digantiin sama mesin gitu. Nah itu yang akhirnya aku tertarik bidangnya digital, gitu. Karena digital itu bidang yang akan terus ada sampai masa depan. Ini bidangnya masa depan karena kita akan terus ngebuat produk digital itu nggak akan ada habisnya, pasti akan terus ada sampai nggak tahu kapan. Bahkan sekarang kan juga banyak metaverse, AR, VR. Nah itu hal-hal yang dulunya aku juga nggak notice ketika masih mahasiswa yang juga ketika sebelumnya, tapi ketika setelah pandemi itu aku makin ngeliat gitu, oh ternyata dunia digital itu tuh secepat ini gitu berubahnya. Dan kalau kita nggak ngikutin, yang ada kita ketinggalan zaman nanti. Jadi kalau kita ketinggalan zaman nanti yang ada kita nggak bisa bersaing sama SDM lain ketika di dunia kerja ataupun ketika ya di dunia masyarakat kayak gitu. Makanya dari situ aku berpindah ke bidang digital dan menurut NN Group sendiri ini terus akan angkanya bertambah di seluruh dunia. Tapi di Indonesia sendiri juga ada banyak benefitnya. Ini aku juga nge-highlight dari hasil research aku ke beberapa hal. Kalau di Indonesia sendiri, benefitnya UI/UX design itu lowongannya banyak. Kayak aku bilang, ini bahkan angka sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi, menurut Kompas ada 6.800. Sebelum pandemi. Tapi sesudah pandemi, aku yakin angkanya mungkin kali 2 atau kali 3 kayaknya. Karena aku bisa ngelihat lowongan-lowongan di Jobstreet, link itu udah banyak. Dan dibandingin sama bidang lain kayak administratif misalnya, satu lowongan itu kalau yang bentuknya administratif itu bisa dilamar sama 300 ataupun 500 orang dalam waktu 2 minggu. Sedangkan di UI/UX, satu lowongan itu cuma dilamar 100 atau bahkan kurang dari 100 orang dalam waktu 2 minggu. Itu yang membedakan kayak supply demand-nya itu beda banget gitu. Padahal si UX itu demand-nya lagi tinggi-tingginya, tapi supply-nya sebenarnya masih kurang gitu teman-teman. Jadi itu yang kenapa makanya lowongannya banyak, kesempatannya juga banyak gitu. Terus juga work-life balance, kalau menurut research salah satu yang punya kepuasan hidup tinggi, ini aku setuju. Kenapa? Karena ketika aku di bidang IT sekarang, aku ngeliat teman-teman aku yang developer itu bisa kerja begadang gitu. Karena mereka harus, karena kan kalau ngoding itu tergantung sama orang juga, terkait sama divisi-divisi lain dan harus deploy, jadi dinaikin ke Play Store atau App Store harus cepatnya gitu, harus ada deadline. Nah, bedanya sama UI/UX, kita tuh kerja sebelum developer gitu. Dan UI/UX itu biasanya jarang banget begadang ataupun lembur kalau aku sendiri. Kenapa? Karena ada banyak hacks-nya untuk menciptakan desain yang baik. Kalau coding itu kayak apa ya, harus dilogikin, harus tergantung sama orangnya gimana kan, sama orang lain juga ada perintah dari ini ya. Tapi kalau di UX kita bisa dari awal bisa bikin sekaligus 3 atau bahkan 5 opsi desain buat satu page doang. Nanti tinggal atasan kita milih mau yang mana. Emang banyak revisi-revisi juga, cuman aku ngerasain lebih ringan lah dibandingkan developer. UX design itu lebih ringan gitu. Maksudnya secara workload, secara life balance jauh lebih ringan karena si developer biasanya lebih pusing. Apalagi kalau dekat-dekat deadline itu grup IT development itu masih rame sampai jam 1 pagi, jam 2 pagi.
mereka masih rame, kenapa masih kerjain project gitu. Nah, yang terakhir salary-nya menjanjikan. Menurut IDX Channel, ini kisarannya 8,8 sampai 16 buat dari junior sampai senior. Tapi aku ralat, aku nggak setuju sama yang ini IDX. Kalau aku sendiri mulai start dari 6 buat fresh graduate ataupun buat junior, saya start dari 6 juta kalau aku. Tapi yang aku tahu emang jadi UIS itu jauh lebih gede dibandingkan UMR pastinya, karena kita masih masuk bidang IT. Tapi kalau dibandingin developer pasti lebih rendah. Cuman kalau misalnya UMR Jakarta sekarang 4,6 atau 4,8 itu mungkin banget sih seorang junior itu bisa dapetin 6 juta itu sangat mungkin, atau bahkan 6,5 gitu. Apalagi kalau yang bentuknya kayak Tokopedia yang teknologi itu bisa 7 dari awal. Jadi emang kalau secara gaji UIX itu pasti lebih tinggi dibandingkan fresh grade yang bentuknya kayak administratif, atau bahkan yang aku tahu DKV pun start dari UMR. Tapi ya desain nggak start dari UMR kebanyakan yang aku tahu. Tapi tergantung sama daerahnya. Mungkin kalau di Jakarta 6 juta itu karena kayak berapa persen dari UMR. Tapi mungkin kayak di Jogja 4,5 udah gede karena UMR Jogja bisa cuma 3 juta kayak gitu. Jadi kurang lebih disesuaikan sama daerahnya. Tapi emang bakal lebih gede. Ini juga keuntungan benefit di Indonesia karena belum banyak nih orangnya. Gitu. Kenapa admin gajinya lebih kecil? Karena orangnya banyak. Satu nggak mau ada yang lain. UI UX orangnya belum banyak. Ketika dia kehilangan satu orang, dia susah nyari penggantinya. Makanya perusahaan berlomba-lomba naikin gajinya supaya orangnya stay gitu. Supaya ada orang ini yang ngedesain. Gitu. Makanya ini benefit-benefit yang bisa aku bilang kenapa kita perlu belajar UI UX, apalagi di Indonesia. Yang sekarang tuh lagi growing-growingnya nih e-commerce, lagi growing-growingnya startup. Tapi secara supply, baik developer maupun UX itu belum sebanyak itu. Ini aku lihat di lapangan, developer juga susah banget nyarinya, mau gajinya belasan juta juga susah banget, HR buat dapetin salah satu developer susah. Jadi, kayak peluangnya masih sangat banyak sih, kalau untuk saat ini, kalau yang aku lihat. Bahkan beberapa tahun ke depan masih banyak banget. Nah, terus apa yang dikerjain? Tadi kan udah menarik nih hal-hal benefitnya. Terus yang dikerjain seorang UI UX designer itu apa? Gitu. Pertama, kita bakalan nge-research. Yang ini sebenarnya tapi kalau pada prakteknya tergantung company ya. Ada company yang nggak ngasih kita waktu buat nge-research gitu. Jadi ya harus pinter-pinternya aja. Tapi nge-research itu penting. Kenapa? Karena kita perlu tahu apa yang user pengen. Kita bukan cuma ya udah sekedar desain. Enggak, kita pengen tahu apa yang user mau, apa yang user butuhkan, kita cari pain point-nya, dari sana baru kita buat yang namanya wireframing. Wireframing itu rancangan atau flow-nya. Jadi biasanya bentuknya cuma kotak-kotak aja. Kenapa kita perlu wireframing dulu? Ini satu, untuk ngepastiin layout-nya sesuai. Kedua, buat kita kasih ke developer, buat dia jalan duluan. Karena ketika developer udah punya wireframe, dia bisa bikin namanya back-end-nya, dia bisa bikin belakangnya dulu. Nanti ketika UI-nya udah jadi, yaitu yang bentuknya berwarna, kita tinggal kasih ke developer, dia bisa bikin depannya. Gitu. Jadi emang prosesnya kita perlu bikin namanya wireframing dulu, nanti direvisi-revisi, baru kita bikin UI design yang udah berwarna. Nah ini tuh proses yang kurang lebih dilakuin seorang UI designer, apapun produk ataupun project-nya. Cuman emang kadang metodenya beda-beda. Kayak misalnya wireframing, kadang bisa pakai kertas, bisa langsung pakai Figma, bisa pakai iPad, ada juga yang modelnya. Terus juga UI juga biasanya kita ada yang bikin desain sistem dulu, ada yang langsung ngedesain, ada yang macam-macam gitu. Jadi prosesnya kurang lebih 3 besar ini, tapi caranya beda-beda. Dan juga ada namanya testing. Di sini aku nggak masukin, karena testing juga opsional. Kadang kalau kita dari kerjanya buat klien, kita biasanya nggak nyampe testing. Tapi kalau di perusahaan tuh juga testingnya dioper sih biasanya buat quality assurance gitu. Tapi testing itu penting. Testing itu kita ngetes desain kita ke user. User suka nggak nih? Atau kalau kita lihat di website ada Google Analytics kan, kita lihat analytics-nya. Ini user berapa lama landing page kita? Kalau user cuman kayak 10 detik dan habis itu keluar, berarti ada yang salah. Berarti ada yang kurang jelas. Kadang kan sebagai desainer aku juga merasa kita bakal berasa desain kita bagus. Bukan cuma desainer sih, sebagai seorang pembuat produk, apapun produknya kita bakal merasa produk kita bagus. Produk kita paling bagus gitu. Manualnya udah benar kok. Ini tinggal orangnya aja nggak baca manual.
Padahal nggak gitu sebenarnya. Sebenarnya sebagai seorang pembuat produk, kita harus berempati pada user. Apa yang benar-benar user ataupun customer butuhkan. Bisa jadi produk kita tuh bagus menurut kita, berfungsi menurut kita, tapi nggak bagus buat user. Itu tidak menyelesaikan masalahnya dia. Gitu. Nah, itu yang harus kita cari tahu. Apa masalahnya? Gitu. Apakah emang button-nya nggak kelihatan? Apakah emang tulisannya terlalu kecil? Gitu. Nah, itu yang harus kita cari tahu. Dan kita harus mengorbankan kayak idealisme ataupun ego pribadi sebagai seorang desainer. Karena kita bukan user gitu. Designer is not user. Jadi kita harus terus cari tahu user maunya apa, bukan cari tahu maunya kita apa. Itu yang aku pelajarin banget di UX dan aku terapin, karena sering kan orang terjebak akan egonya sendiri, jadi dia nggak tahu gitu apa yang sebenarnya benar-benar dibutuhkan sama customer-nya. Dan itu yang kebanyakan kenapa banyak perusahaan gagal menurut aku, karena itu. Karena dia nggak memberikan apa yang customer-nya butuhkan. Dia cuma ngasih yang menurut dia bagus. Makanya kita perlu ngelakuin ini semua, teman-teman. Nah, ini tools yang aku pakai. Itu, tadi kan buat ngelakuin semua itu, tools yang aku pakai paling sering Figma. Aku jarang nggak pakai XD, tapi sekali-sekali pakai Adobe XD. Nah, kalau buat teman-teman yang mau nyoba pakai, figma.com, ada di website, di browser, itu gratis, free. Bahkan bisa pakai browser, jadi nggak perlu download. Buat teman-teman yang mau nyoba, mau kayak belajar-belajar aja bisa. Sekarang Figma udah makin berkembang, bukan cuma dipakai sama UI UX, Figma juga lagi mulai ekspansi nih, bisa dipakai sama arsitektur ataupun interior design. Jadi karena Figma ini cukup ringan dan juga banyak fiturnya, jadi mulai dipakai sama banyak hal. Aku sendiri pakai Figma buat banyak hal, bukan cuma desain UI, desain sosial media, thumbnail YouTube, ilustrasi, semua itu aku pakai Figma karena lebih gampang dibandingkan Adobe yang lainnya. Terus Miro ini bentuknya sticky notes gitu, kayak papan virtual. Fungsinya apa? Fungsinya buat brainstorming aja sih biasanya. Tapi sekarang semenjak ada FigJam, aku nggak begitu kepake Miro karena bisa pakai FigJam, mirip-mirip soalnya. Tapi Miro juga masih bagus buat brainstorming, buat bikin kayak virtual mapping gitu. Itu juga bisa, mind map gitu bisa pakai Miro. Google Sheet, Google Drive, Google Docs biasa, Google pada umumnya. Ini biasa aku pakai buat kalau misalnya nge-research, itu pasti nulis jawabannya di Google Sheet. Jadi biasanya aku sebelahnya pertanyaan, sebelahnya jawaban. Kalau aku sendiri terbiasa, biasanya di psikologi kita harus nulis kayak semua yang diomongin sama persis, gitu, verbatim. Jadi aku terbiasa kalau wawancara orang, begitu orang yang ngomong, aku langsung ngetik biasanya. Tapi nggak wajib semuanya harus diketik sih. Kayak poin-poinnya aja, cuman biasanya lebih gampang kalau kita pakai Google Sheet ataupun Google Docs buat nyimpan kayak resource gitu loh, kayak biasanya referensi, hasil desain, berarti aku masukin linknya ke satu Gdocs, jadi nanti ketika mau bikin report, tinggal buka Gdocs-nya aja. Ini sih kurang lebih toolsnya cuma segini, emang nggak banyak kok tools yang dipakai, karena kayak banyak tools yang udah mencukupi gitu. Dengan Figma aja udah cukup bisa bikin desain, bisa bikin prototype. Dengan Google Sheets, Google Docs udah cukup buat bikin research. Dengan Miro udah cukup kita bisa nge-brainstorming. Jadi less tools tapi lebih banyak prakteknya, lebih banyak metode-metode yang kita pakai. Itu lebih baik dibandingkan kita kebanyakan tools, kita pusing sendiri biasanya. Next. Setelah tools, nah ini aku mau ngomong penerapan. Tadi kan aku udah panjang lebar, ya itu apa, kenapa, gitu, benefitnya apa. Terus penerapannya gimana di sehari-hari yang kita alamin, gitu kan. Nah, penerapannya sendiri itu ada satu, mobile app. Udah pasti jelas, kayak sekarang zamannya mobile apps. Semuanya dipakai sama apps, gitu. Kita pesan makan pakai apps, ngechat temen pakai apps, gitu kan. Mau pergi kemana juga pakai mobile apps, semuanya pakai mobile apps. Gitu. Udah jelas. Nah, ini yang paling banyak penerapannya dipakai di luar sana, karena emang UX itu berkembang dari ngedesain mobile apps dulu sebenarnya, kayak dan juga website. Tapi pada perkembangannya lebih banyak UI UX designer fokus pada mobile apps, karena ya tadi yang aku bilang lebih menjanjikan juga, terus lebih challenging sebenarnya, karena kita ngedesain buat yang kecil gitu kan. Kayak ukuran handphone tuh biasanya aku pasti kayak ngeliat loh handphonenya kan misalnya segini, kayak fontnya harus berapa, gambarnya juga pixelnya nggak bisa gede-gede gitu. Dan kenapa bisa rapih kayak yang digambar, itu karena kita merhatiin jarak, kita merhatiin spacing antara satu dan lainnya. Jadi kayak antara kotak per kotak, antara tulisan per tulisan, itu ada jaraknya.
biasanya itu kelipatan 8. Nah, kayak 8, 16, 48, 24. Biasanya yang dipakai kayak gitu. Kenapa? Karena lebih gampang di coding dan lebih rapih jadinya kelipatan 8. Tapi harus diperhatiin jaraknya. Ini juga yang membedakan sama grafik. Karena kalau grafik nggak begitu merhatiin jarak antara komponen. Yang penting bagus di mata gitu kan. Tapi kalau di UX kita merhatiin. Jadi kita merhatiin kayak kalau misalnya headline ke bawah, itu misalnya headline ini ke bawah, itu misalnya 36. Tapi per teks penjelasan sama kotaknya itu kita bikin cuma 8 atau 16. Gitu. Itu kita harus merhatiin setiap spacing-nya biasanya. Kalau di awal dulu aku juga nggak begitu merhatiin pas baru belajar, tapi semakin kesini semakin terbiasa, semakin harus ya udah dicek setiap komponen spacing-nya berapa gitu. Makanya bisa pakai Figma, itu bisa dicek spacing-nya, pasti aku benerin kalau misalnya kayak 23 gitu. Kadang suka ganjil 23 atau kadang kayak ya 34 gitu. Harus dibenerin, harus diatasin ataupun diturunin supaya dia pas 36 dan juga 24 gitu. Yang kedua website, udah jelas website itu hal lain selain apps yang kita pakai juga, itu juga pasti sangat perlu UX juga dalamnya. Kenapa? Karena ya tadi kita buat menarik orang user untuk pakai website kita. Nah, nggak beda jauh sama apps sih, cuman kalau website itu lebih gede, jadi lebih banyak eksperimennya. Dan juga yang membedakan UX itu adalah kayak gini, kayak kita tuh baca, sebenarnya kita pakai namanya F pattern ataupun Z pattern. Jadi kita tuh baca bukan lurus kayak gini, tapi biasa kita baca tuh kayak gini, membentuk huruf Z, atau membentuk huruf F yang kayak gini bentuknya. Nah, itu yang ada di website. Kenapa? Makanya seorang UX designer harus tahu hal-hal kayak gitu, kayak F pattern, Z pattern, supaya ketika naruh tulisannya di samping sini, terus untuk navbarnya di atas, ini semua gambar. Kenapa? Karena main vokal di website ini adalah gambarnya. Kita mau ngasih gambar sofanya, makanya kita taruh paling depan gitu. Kita taruh tulisannya nggak terlalu kelihatan karena emang kita cuma pengen orangnya tahu produk sama sofanya, udah gitu doang. Itu sebenarnya udah diatur secara ada teorinya, namanya focal attention buat di website gitu. Nah, itu juga bagian dari UX designer. Yang terakhir, yang mungkin teman-teman nggak kepikiran atau mungkin belum dengar sebelumnya adalah produk fisik, yang kayak pintu. Itu bagian dari sebenarnya UX juga. Nah, ini juga dijelasin sama Don Norman, aku punya bukunya, Design of Everyday Things. Don Norman ini bukanlah bukan desainer ataupun bukan IT digital kayak sekarang, tapi dia bikin buku ini, dia dulu sebenarnya juga bagian dari teknik industri kayaknya. Dia bagian dari ngedesain produk digital kayak bangku, pintu, mesin-mesin gitu. Dia ngebantu desain itu sebenarnya. Ya, tapi dia sadar kayak banyak pembuat produk tuh pengen kerennya doang gitu. Misalnya kayak pintu. Ada pintu searah, ada pintu dua arah kayak di Indomaret. Kebanyakan orang mikirnya, oh pintu harus searah, dan pintu pasti searahnya cuma ke dalam doang, nggak mungkin ke depan gitu kan. Zaman dulu kayak gitu. Jadi ketika ada customer komplain, kok ini pintunya nggak bisa dibuka, biasanya desainernya atau pembuat produk yang bakal nyalahin customer balik. Ya ibu yang nggak baca manualnya, bukan salah saya, produk saya bagus. Gitu. Tapi Don Norman nggak setuju. Menurut dia, pembuat produk itu justru nggak boleh nyalahin usernya. Kalau usernya nggak bisa pakai produk tanpa manual, berarti produknya ada yang salah. Makanya sekarang kayak Indomaret bisa dua arah kan. Nah itu tuh kenapa? Karena usernya Indomaret itu suka bolak-balik. Beda sama pintu rumah yang mungkin dipakainya sekali-sekali aja ketika pergi sama ketika pulang. Indomaret itu kan terus bolak-balik, makanya harus dua arah. Gitu. Nah inilah kenapa Don Norman sadar kalau buat bikin produk kita bukan cuma harus tahu teknisnya, kita harus tahu namanya human behavior. Makanya produk fisik juga bagian dari UX sebenarnya, karena kita harus tahu behavior-nya user atau customer kita itu kayak gimana. Ini yang zaman dulu orang belum sadar, ketika Don Norman hadir, dia bilang soal everyday things, ini dia sebenarnya ngebawain teori-teori psikologi dan juga human behavior ke dalam desain, sehingga lama-kelamaan orang muncul namanya human-centric design, HCD, dari situlah kebentuk lama-lama user experience design. Jadi, cikal bakalnya adalah si Don Norman, yang mana dia juga sebenarnya bukan orang IT gitu. Dia orang dia bilang ya. Zaman dulu tuh kayak nggak dulu tapi tahun-tahun 80-an, tahun 90-an belum ada UX, dia lebih ke ngebuat barang fisik aja sebenarnya.
Nah, terus belajar dari mana? Tadi aku udah sebut salah satunya buku ini, buku Design of Everyday Things. Ini salah satu yang jadi aku pegangan, karena di sini benar-benar dijelasin sama si Don Norman apa cikal bakal dari UX itu sendiri. Tapi aku ada beberapa resource lain buat teman-teman yang mau mulai belajar. Itu bisa mulai dari yang free dulu. Ada ini start.ux.cc, bisa dilihat untuk apa namanya webnya gitu. Ini tuh buat download guide, ultimate guide untuk belajar desain secara gratis. Ada dari UX Design.cc. Ini juga salah satu blog yang aku suka baca. Dia suka ngepost soal UX design. Ada ini juga YouTube. Ini aku lupa nama YouTube-nya, tapi bisa dicari beginner self-taught buat UX design. Ada banyak sebenarnya di YouTube. Tapi dia biasanya jelasin kayak step by step-nya apa yang harus dipelajarin, mulai dari mana, itu biasa ada di YouTube. Aku juga dulu mulai dari YouTube. Jadi belajar pertama kali sebelum ngeluarin uang untuk semuanya itu aku dari YouTube dulu. Ketika YouTube Figma-nya udah bisa, terus udah mulai dapat dikit kayak tahu apa yang harus dipelajarin, baru mulai beli course kayak di Udemy gitu, yang 100 ribuan. Terus baru mulai subscribe yang modelnya kayak Skillshare, yang dulu tuh harganya 200 ribu sebulan, sekarang udah 400 ribu setahun. Jadi aku subscribe setahun, belajar dari Skillshare, dari Udemy, terus baru di Februari 2021, aku ngerasa harus lebih dari ini gitu, untuk dapat kerjaan, jadi baru ke bootcamp. Tapi awalnya YouTube dulu pasti yang gratis. Yang terakhir ada ADPList, teman-teman bisa lihat adplist.org. Ini website buat kita di mentoring secara gratis sama para senior designer. Aku juga sering pakai sampai sekarang buat mentoring, dan ini berguna banget. Kenapa? Karena aku biasanya minta review portfolio sama mereka, minta tanya kayak kalau misalnya dikasih challenge sama perusahaan nih, kayak dikasih tes gitu, aku nanya ini harus bikinnya gimana, ekspektasinya seperti apa, ada yang halang nggak dari yang aku buat gitu-gitu. Jadinya aku lebih tahu gitu kebutuhan industri kayak gimana. Dan ini global, cuman ada banyak orang Indonesianya. Ada banyak kok senior dari aku ketemu yang kayak desain manajernya Evermost, terus senior product designernya Zenius, Kak Alvin aku juga minta di mentoring sama dia, dan masih banyak lagi Bukalapak, Bidang ada gitu. Jadi banyak dari Indonesia juga di ADPList. Mereka kasih slot gitu, kasih kayak booking time dari jam berapa ini berapa, itu secara gratis. Jadi kita benar-benar gratis di mentoring sama mereka. Jadi kalau buat teman-teman yang mau belajar atau bingung dari mana, bisa mulai dari mentoring juga kalau misalnya kayaknya lebih enak ngomong sama orang gitu. Atau misalnya udah punya portfolio tapi masih belum yakin, bisa nanti di review sama mereka. Dikasih tahu juga tips-tips buat job interview, buat bikin CV juga bisa dikasih tahu kalau nanya. Jadi benar-benar ADPList sih berguna kalau menurut aku. Yang berikutnya itu ada yang paid. Tadi kan aku bilang yang free ya, yang paid. Nah ini yang aku juga gunain. Pertama adalah bootcamp aku. Ini yang bootcamp yang aku ambil waktu itu dari bimbing.id. Sekarang udah batch 13 kan. Aku ikut batch 1 soalnya. Jadi lama, cukup berkembang banget nih bootcamp. Aku ikut bootcamp kalau buat yang serius pengen dalemin, saran aku bootcamp is the best gitu. Kalau buat yang udah belajar beberapa bulan dan stuck atau pengen langsung skill up dan langsung dapat kerja, bootcamp itu bagus. Tapi aku nggak saranin buat yang masih kuliah apalagi buat ikut bootcamp, karena terlalu cepat gitu, nanti jadinya malah susah pekerjaan. Karena kan bootcamp di hasil akhirnya kita bakal dapat kerjaan. Kalau kita belum lulus, kita nggak bisa ngelamar kerja. Jadi aku nggak saranin buat yang masih kuliah langsung bootcamp. Tapi buat yang semester akhir, itu boleh sih ikut bootcamp, atau yang habis sidang boleh ikut bootcamp, karena langsung jadinya praktek, kayak belajar dari praktisi 3,5 bulan dulu. Terus langsung juga disalurin ke perusahaan-perusahaan yang kerjasama. Jadi biasanya CV kita atau portfolio kita bakal dikasih ke perusahaan-perusahaan. Kalau mereka suka, mereka bakal manggil. Jadi buat teman-teman kalau yang udah semester akhir dan kayak pengen ke bidang ini, boleh ikut bootcamp saran aku. Kayak ini yang paling cepat sih jalurnya. Cuman kalau yang masih semesternya belum akhir, mendingan ikut online course. Beli online course yang harganya mungkin 50.000, 100.000.
kalau kita beli itu kita bakal lebih mungkin buat belajar. Itu yang aku rasain. Kalau kita pakai YouTube, biasanya kita cuman ya udah buka terus kayak gak dipelajarin gitu. Itu cuman tambahin ke playlist tapi nggak dipelajarin. Seringnya terjadi kayak gitu. Tapi kalau kita bayar, kita keluarin uang, berapapun uangnya, semakin mahal semakin bagus, semakin mahal kita bakal lebih mungkin belajar. Ketika aku udah beli nih harga 150.000 misalnya, pasti aku selesain karena sayang 150.000. Tapi kalau misalnya aku nggak beli, aku cuma dapat gratis, itu biasanya aku kayak males gitu. Bahkan yang beli pun kadang-kadang kita males kan sebenarnya. Aku juga ngerasain. Cuman lebih lebih akan belajar aja kalau misalnya kita beli. Jadi aku saranin kalau teman-teman juga mau belajar, mendingan yang beli juga, saya bayar juga, jangan cuma yang gratis kalau mau dalemin, karena itu akan bikin semangat belajar kita lebih tinggi. Yang terakhir ada bukunya Hello Designer. Ini juga bagus. Aku juga beli waktu pas dia flash sale. Ini dia ngasih satu buku, bukan tapi buku digital gitu, e-book, bentuknya pakai Notion. Kita bakal belajar banyak banget hal-hal seputar UX, dari mulai UI-nya, tadi tipografi dan sebagainya, sampai ke UX-nya juga banyak. Kayak cara ngukur UX yang benar, pakai metode apa, design thinking, terus juga macam-macam semuanya ada di bukunya Hello Designer. Jadi kalau teman-teman lebih suka yang modelnya baca, bisa ke Hello Designer. Kalau yang suka yang modelnya video, bisa ke online course. Aku saranin Skillshare, karena dia subscribe, sekarang cuma 100 ribuan buat sebulan, dan kita bisa belajar macam-macam di sana. Nggak cuma desain, ada macam-macam sih di Skillshare, dari marketing, saham juga ada, terus copywriting. Jadi aku saranin Skillshare alat yang bagus. Kalau mau yang lebih, kalau mau yang lifetime, bisa beli Udemy, satu course, harga 100 ribuan. Tapi itu nggak ada waktunya, jadi kayak sampai tahun depan kita buka masih ada. Cuma kalau Skillshare bisa enaknya macam-macam. Dan juga kalau buku, aku saranin beberapa buku, salah satunya itu Design of Affiliate Thinking dari Don Norman. Ini yang saranin. Juga ada Sprint dari Jack Knapp. Apa lagi ya? Sama mungkin baca Medium. Kalau teman-teman yang males buat baca buku fisik, bisa baca Medium, medium.com. Banyak desainer yang nulis di sana, jadi itu kayak blog aja sih, tapi banyak desainer nulis di sana, jadi bisa baca medium.com. Terus terakhir aku mau ngasih ini. Tadi aku udah jelasin panjang lebar, ya guys, teman-teman udah sepertinya berbinar-binar pas aku ngomongin soal gaji apalagi. Tapi aku mau ngomong kenyataan, gitu. Karena jarang di webinar diomongin soal kenyataan. Banyak kan ngomong bagus-bagusnya aja kan. Aku mau ngomongin sisi jeleknya gitu. Karena kalau kita cuma tahu bagusnya doang, nanti kita kaget gitu, ketika di lapangan. Jadi aku mau ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Yang jeleknya ya. Ini salah satu apa ya aku bilang? Salah satu surat cinta dari salah satu perusahaan bahwa intinya aku nggak bisa lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ini bukan hal yang aneh, gitu. Ini aku screenshot by the way, jadi ini punya aku pribadi, dan ini yang bakal terjadi, gitu, teman-teman. Aku mau ngasih lihat kalau kenyataan di lapangan itu nggak seindah yang mungkin kita pikir sebelumnya. Dan ini masalahnya bukan cuma satu, aku dapetin kurang lebih 50 surat penolakan dari perusahaan ketika aku ngelamar pertama kali. Jadi, waktu ceritanya yang kemarin aku bilang, karena aku ngelamar selama 2 bulanan. Nah, selama 2 bulanan itu, aku ngelamar kurang lebih ke 150 perusahaan. Kurang lebih. Karena aku juga lupa sebenarnya pastinya sih. Karena lewat LinkedIn banyak, lewat Jobstreet juga clean semua, email BH juga ada. Di email BH ada 50-an soalnya, tapi di LinkedIn clean gitu, aku nggak mau ngitung semuanya gitu. Kurang lebih ada 150-an, dan aku dapat 50 email penolakan. Jadi, aku mau ngasih lihat ini ke teman-teman, terutama kan di sini teman-teman mahasiswa gitu. Ini yang terjadi sebenarnya nanti di lapangan. Jadi jangan kaget, jangan ngerasa kita nggak punya kemampuan kalau kita ditolak. Karena apa ya, kayak mungkin yang belum cocok aja. Kita harus nyampe titik tertentu baru kita dapetin kerjaannya. Itu dari 150, 50-nya nolak, 90-nya nggak ada kabar, dan kurang lebih 10-nya ngundang interview. Dari 10 itu akhirnya aku dapat 2 job offering. Jadi ini aku mau sharing buat teman-teman kalau nanti misalnya ngelamar kerja, terus kayak sedih kalau misalnya baru kirim 10, terus nggak ada yang
feedback dari perusahaannya, jangan sedih. Emang nyatanya kita harus banyak gitu. Aku punya teman yang lebih banyak lagi, dia bidangnya HRD tapi ngikutin psikologi. Dia bahkan kayaknya ngirim lebih dari 300 nih, sampai akhirnya dapat kerjaan pertamanya. Tapi sekarang akhirnya jadinya dia bahkan pindah ke tempat yang lebih bagus, gajinya juga lebih gede. Tapi ketika mulai, dia bisa sampai 300. Jadi setiap orang beda-beda sih. Ada juga yang cuma kirim 50 dapat kerjaan juga ada. Kayak setiap orang jalannya beda-beda, cuman jangan kayak kita menyerah cuma dengan 10, 20 kita merasa nggak ada yang nerima nih, nggak ada yang mengasih feedback, kita berhenti gitu. Jangan ngerasa kayak gitu, karena pada kenyataannya emang kita harus harus banyak, harus benerin portfolio lagi, harus improve lagi, harus kayak aku juga sambil improve lagi, ikut course yang lain, ambil sertifikasi, sampai sekarang pun masih belajar course lagi, sertifikasi lagi, karena tadi digital, ya UX itu nggak ada jurusannya di Indonesia, belum ada. Yang paling mendekati cuma SI, sistem informasi, itu pun cuma 1 mata kuliah biasanya. Sisanya belum ada yang mengcover UX secara full. Jadi sebagai kalau pengen belajar UX itu nggak ada habisnya gitu. Even udah dapat kerja, udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, belajar itu tuh terus gitu. Keep learning itu akan terus, learningnya lifetime. Karena kita harus terus keep up sama update yang terbaru. Stigma berubah, kita harus belajar lagi. Tren desain berubah, kita harus cari tahu lagi. Kebutuhan user berubah, kita harus cari tahu lagi. Itu terus belajarnya nggak ada habisnya. Jadi ya terakhir dari aku, siapapun bisa jadi desainer. Yang diperluin bukan cuma technical skill dari orang itu gitu. Technical skill penting, tapi bukan cuma itu. Tapi yang paling penting adalah kemauan buat terus belajar. Banyak orang nyerah di setahun pertama ataupun di beberapa bulan pertama karena ngerasa dia nggak punya skill ya. Padahal sebenarnya bukan skillnya yang penting. Yang penting itu adalah resiliensi dan juga kemauan buat bangkit lagi, belajar lagi terus. Nggak ada habisnya. Itu yang ngebuat seorang akhirnya nyampe ke tujuannya gitu. Bukan technical skill-nya. Karena technical skill bisa dipelajarin kapan aja, di mana aja menurut aku. Karena aku udah membuktikan seorang mahasiswa psikologi juga bisa ngoding web, bisa bikin desain, bisa bikin iklan Facebook. Jadi kayak skill itu tuh bukan sesuatu yang mutlak gitu. Karena mentang-mentang aku orang sosial, aku nggak bisa yang lain, nggak gitu. Tapi skill itu sesuatu yang bisa dipelajarin. Kita tinggal improve terus gitu. Dan kebanyakan orang itu bukan lack of knowledge, bukan, tapi mereka takut buat jadi bodoh sebenarnya. Ada research-nya soal itu. Jadi kebanyakan orang tuh belajar hal baru, bukan dia nggak bisa, bukan dia nggak bakat, tapi dia takut buat terlihat bodoh. Karena ketika kita belajar yang baru, kita bakal jadi bodoh lagi. Kita harus kosongin gelas lagi, kosongin pikiran, menerima yang baru. Nah itu tuh nggak semua banyak orang yang nggak bisa ngelakuin itu, makanya mereka ngerasa mereka tuh bodoh, padahal mereka bukan bodoh. Mereka cuma takut terlihat bodoh. Jadi saran aku buat teman-teman apalagi masih mahasiswa, jangan pernah takut terlihat bodoh buat belajar hal baru. Jangan pernah merasa kita nggak bisa atau nggak bakat sebelum nyoba. Karena kita nggak tahu sebelumnya coba, kita rasain, baru kita bisa mutusin ini sesuai apa enggak gitu. Jadi jangan membatasi diri kita, kita cuma bisa ini doang gitu. Apalagi sekarang di sini banyak teknik ya. Jangan cuma membatasi, ya udah teknik aja gitu. Cuma ngitung sama bikin rancangan, udah. Jangan batasin dirinya di situ gitu. Terus explore yang lain. Apalagi di masa masih mahasiswa, saran aku sangat mengeksplorasi. Nah, aku lakuin itu kayak jadi kita bakal lebih puas ketika dapat kerjaan, kita tahu apa yang paling bagus. Karena kita udah nyobain semuanya, kita pilih yang terbaik. Gitu. Itu saran dari aku buat teman-teman semua. Dan ya, terima kasih buat teman-teman perhatiannya. Kalau masih ada pertanyaan, boleh tanya di sini, dan juga boleh ke sosial media aku di TikTok, YouTube, LinkedIn. Silahkan connect, silahkan DM. Kalau ada pertanyaan, aku akan balas ketika senggang. Terima kasih, dibalikin buat MC. Baik, terima kasih Kak Cynthia. Keren banget ya Kak Cynthia, menambah insight baru juga buat aku sendiri Kak. Aku juga izin menyimpulkan sedikit ya Kak. Jadi UI User Interface Design ini atau UX User Experience Design ini adalah salah satu hard skill yang paling sering dicari saat ini oleh perusahaan. UX itu secara umumnya itu berarti keseluruhannya dan
atau pengalaman dari usernya, dan UI itu tampilannya seperti font dan lain-lainnya kayak. Terus desainer UI UX ini yang sebelah kirian tuh desainer UI UX ini melakukan research mengenai keinginan user dari suatu produk. Selain itu, mereka juga melakukan wireframing atau membuat rancangan gimana sih nanti user tersebut memakai produknya. Terus dan terakhir mereka melakukan UI design dan prototype atau mendesain interface beserta interaksi antar page-nya. UI UX ini biasanya juga digunakan dalam mobile apps, website maupun produk fisik. Nah, siapapun bisa jadi desainer UI UX asalkan terus mau belajar. Baik, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab seputar UI UX atau seputar materi yang udah dijelasin sama Kak Cynthia tadi. Untuk peserta yang ingin bertanya, bisa langsung bertanya dengan raise hand terlebih dahulu, lalu mengaktifkan fitur suara ataupun bisa bertanya melalui kolom chat. Jangan lupa mencantumkan nama dan asal instansinya ya. Silakan yang ingin bertanya. MC boleh komentar? Boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih Mbak Cynthia. Ini UI UX ini memang di teknik industri sangat digunakan sekali karena banyak penelitian juga yang menggunakan UI UX. Di salah satu di laboratorium yang ada di teknik industri itu adalah desain sistem kerja dan ergonomis, DSKE. Nah, di situ beberapa mahasiswa kita melakukan penelitian terkait dengan usability. Nah, tentu saja tentu saja dasarnya dari UI UX. Makanya materi hari ini itu sangat sinkron sekali untuk teknik industri. Itu saja komentarnya dan terima kasih Mbak Cynthia. Ya, terima kasih juga banyak Pak. Terima kasih Pak Sucipto. Mungkin peserta ada yang ingin bertanya? Atau mungkin aku dulu kali ya Kak yang bertanya. Aku ada sedikit penasaran sih. Gimana sih mencapai titik tengah antara keinginan user dengan produk yang mau kita buat, karena kan bisa aja nanti produknya tuh nggak laku karena itu bukan permasalahan dari banyak orang gitu ya Kak. Mungkin itu sih Kak yang dari aku. Makasih Kak. Nah, oke. Buat tengah, tadi aku nggak masuk di materi karena agak banyak, tapi sebenarnya ada namanya design thinking gitu. Nah, design thinking ini titik tengah antara bisnis, teknologi, dan juga desain user experience. Jadi, design thinking ini tuh kita bukan cuma merhatiin kemauan user, tapi kita juga merhatiin teknologi kita cukup nggak sih buat bikin hal itu. Misalnya contoh, kita tuh mau bikinnya kayak VR. Apakah teknologinya cukup buat bikin VR? Nah, jadi kita harus merhatiin teknologinya juga. Kita harus merhatiin bisnis goals-nya juga. Apakah akan tercapai nih si bisnisnya gitu. Apakah dengan tadi kita misalnya bikin VR, terus profit perusahaan bakal naik sekian persen, apakah iya, apakah enggak gitu. Nah, UX itu sebenarnya jadi harus merhatiin tiga-tiganya gitu. Kita harus merhatiin kebutuhan user apa, teknologi yang kita punya apa, dan juga goals-nya si bisnis apa. Kita harus nemuin di tengahnya aja. Gimana caranya? Ini yang agak susah sih. Kita harus ngobrol sama semua pihak gitu. Selain sama user, pakai research, kita juga harus ngobrol sama tim bisnis atau tim marketing, sama developer, gitu, sama semuanya. Dan kita harus banyak mendengarkan dari mereka juga sebelum kita simpulin di produk apa yang bisa. Makanya biasanya juga ada sebenarnya MVP, minimum viable product. Nah, itu tuh kenapa? Karena kita mau testing dulu kan produknya. Biasanya MVP itu dibuat sesuai sama bukan cuma kemauan user, tapi juga kemauan stakeholder. Stakeholder itu pengambil keputusan yang lain. Jadi kayak tadi tim bisnis, CEO, CTO, terus habis itu ya developer. Mereka semua harus setuju akan satu produk ini. Gitu. Ketika mereka semua satu suara akan satu produk ini, barulah produk ini kita luncurkan ke user, baru user pakai, baru dari situ kita dapetin titik tengah buat tiga-tiganya. Biasanya juga nggak langsung sih. Biasanya banyak produk yang awalnya cuman user needs doang. Jadi misalnya contoh kayak Gojek Grab di awal kan diskon terus gitu kan. Mereka nggak ngajar profit sama sekali. Mereka pengen ngebangun user base-nya dulu aja. Mereka pengen user senang dulu aja. Ketika user senang, udah nyaman, mereka naikin profitnya dikit-dikit. Nah, itu kadang tuh emang nggak harus langsung tiga-tiganya ketemu sih. Cuman kalau teknologi sama usernet biasanya di awal. Apalagi teknologi kan. Karena kalau nggak bisa di coding, ya kita nggak bisa buat juga. Jadi kita harus perhatiin teknologinya biasanya. Cuma kalau bisnis,
bisa di ending kita buat jadi kayak baru abis itu profitable. Setelah beberapa lama, setelah kayak dibikin makin bagus, makin sempurna produknya, baru itu profitable. Itu yang terjadi. Semoga menjawab. Berarti buat mencapainya itu ada yang namanya design thinking ya, Kak. Nah, terus kita juga harus memperhatikan kebutuhan user, terus memperhatikan teknologinya juga, terus memperhatikan goals dari bisnisnya itu juga, harus banyak-banyak research dari user-usernya, terus harus dengerin dari timnya juga ya, Kak. Ya, betul. Berarti kalau udah satu suara nanti bisa diluncurin terus udah dapet titik tengahnya ya, Kak. Betul. Terima prosesnya kasih, Kak. rumit sih. Ya, Kak. Terima kasih, Kak. Mungkin yang lain ada yang ingin bertanya, para pesertanya? Permisi Kak, mungkin dari aku dulu, soalnya aku sempat sedikit tertarik gitu. Aku sempat baca-baca juga buat UX itu ada namanya UX copywriter, itu kayak ngarahin misalnya dari home ini kita kemana, pencet ini nanti kita kemana, and ini buat fungsinya apa, itu dari UI UX designer juga atau gimana ya Kak? Kayak tahapan buat masuk aplikasinya, atau UX itu cuma buat tampilannya, buat warna-warnanya gitu? Oke, ini tadi yang kayak aku sebutin. Kalau UI UX, makanya sebutnya UI UX bukan UI doang atau UX doang, karena kita jadi sebenarnya full stack gitu semuanya. Dari tadi research-nya user butuh apa, flow-nya, sampai desain visualnya. Kalau UI designer, dia emang cuma fokusnya di UI doang. Beberapa perusahaan, terutama yang udah gede, dia dipisah. Jadi UX-nya itu tadi buat bikin flow-nya dan segala macamnya, dan research-nya. Si UI-nya cuma bagian menyempurnakan visualnya. Tapi kalau di beberapa perusahaan Indonesia terutama masih digabung gitu, jadi masih satu kesatuan dua-duanya. Jadi bikin flow-nya dari satu ke satu yang lain gimana, bikin namanya user story. User story itu kayak story-nya user gitu. Kayak ketika kita mau pesan makanan, dibuat gitu story-nya. Awalnya berawal dari kita kepikiran makanan A. Terus kita buka aplikasi, kita searching, kita pilih, kita check out. Nah, itu kan satu cerita. Gitu. Nah, itu yang dibuat jadi flow. Cerita itulah yang akhirnya dibuat jadi page per page. Makanya kenapa urutannya seperti itu, kenapa habis kita check out muncul itu e-wallet, kenapa habis e-wallet kita muncul tulisan kayak oke, pesanan udah terima, akan ditunggu. Itu semua berawal dari story-nya user dulu. User maunya seperti apa ceritanya. Cerita seperti apa yang mau kita bangun. Dari sana muncullah flow-nya. Dari flow-nya muncul layout-nya. Dari layout-nya baru habis desainnya. Jadi itu satu kesatuan. Semuanya dari UI UX sebenarnya. Dan juga di dalam itu ada tulisan kan. Nah, sebenarnya kalau yang perusahaan lebih gede lagi dan juga udah lebih mature secara UX, ada namanya UX writer yang fungsinya cuma ngasih tulisan, nggak cuma sih, kayak itu tuh sesuatu yang terlihat simple tapi sangat membantu gitu. Salah satu yang aku apresiasi itu UX writer-nya Gojek. Ketika kita cancel akan tulisan kan, yakin mau cancel, sebutnya alasan kamu. Nah, itu tuh tugasnya seorang UX writer. Itu kalau untuk yang udah lebih mature, yang udah lebih banyak personilnya, pasti punya UX writer buat nulis hal-hal kayak gitu. Cuma kalau yang belum punya, beberapa di Indonesia, bagi perusahaan Indonesia itu masih semua digabung ke satu UX designer ataupun ke satu tim produk UX designer doang gitu. Kayak isinya 2 atau 3 orang, tapi semuanya sebenarnya designer, nggak ada writer-nya, cuman ganti-gantian mau nggak mau. Jadi sebenarnya kayak sebenarnya kalau dipecah-pecah lagi banyak pecahannya, banyak pekerjaannya. Kayak UX researcher sendiri, UX designer sendiri, UI designer sendiri, UX writer sendiri, ada lagi interaction designer sekarang itu juga banyak. Ada UX engineer buat ngarah ke front end itu juga banyak. Jadi kalau dipecah ada banyak profesinya. Oke Kak, mungkin aku mau nanya dikit lagi. Itu kan kita berarti buat aplikasi desainer dulu baru ke IT ya Kak. Soalnya beberapa teman kan ada yang jurusan IT, dia tuh sekalian buat kayak tampilannya juga gitu sih Kak. Jadi sekalian coding, sekalian lihat tampilannya gitu sih Kak. Kok bisa di sini kayak bisa gitu ya Kak? Buat jadi desain dulu baru ke codingannya. Jadi gini, gimana ya? Ada namanya kalau di IT itu namanya front end developer. Fungsinya bedanya front end sama UI itu adalah UI itu nggak desain aja. Jadi ini aku kasih lihat, bentar.
Bentar, aku mau ini apa namanya, ngasih lihat ke Figma. Bentar. Aku share screen sebentar, izin share screen. Ini. Oke. Ini salah satu contoh pekerjaan aku yang lama, yang kantor sebelumnya. Masih ada aksesnya, tapi buat lihat aja. Bentuknya kayak gini. Jadi kalau di Figma itu kita bentuknya kayak gini. Yang membedakan adalah ketika di desain itu bentuknya statik aja kayak gini. Bedanya kalau yang langsung coding itu dia langsung namanya front end. Namanya dia nge-coding, nge-develop HTML dan CSS langsung di codingan. Nanti emang akan muncul kayak gini, tapi jadinya lebih apa ya? Bukan lebih fungsional sih, lebih ada APK-nya gitu loh. Bisa nanti jadinya itu yang bakal naikin ke App Store dan ke Play Store. Cuman kenapa makanya ada UX sebelum front end? Karena tugasnya front end akan jadi lebih susah kalau dia harus mikirin desainnya sambil ngoding gitu. Itu dua hal yang sama-sama susah soalnya. Teman-teman aku di developer juga bilang mereka ketika tempat yang nggak ada UX-nya mereka harus mikirin ininya apa namanya desainnya juga yang endingnya berending desainnya berantakan, warnanya nggak jelas, buttonnya nggak kelihatan tulisannya. Kenapa? Karena kadang mereka dikejar waktu, mereka harus bikin codingnya benar, tapi mereka harus bikin desainnya. Mereka akan mengorbankan si desainnya. Makanya itulah kenapa UI UX design itu ada untuk bikin ininya dulu. Nanti di sini di Figma kita namanya inspect. Nah ini contohnya. Jadi nanti si front end itu namanya slicing. Slicing itu adalah dia ngasih lihat ininya. Nah, dia bisa langsung copy paste dari Figma apa aja yang dipakai, fontnya apa, weight-nya berapa. Ini untuk CSS-nya gitu, tipografinya tuh kayak gitu. Nanti codingnya bisa tinggal di copy. Ini coding Android, coding CSS, coding kayak gini, positionnya gimana. Jadi dia nggak perlu lagi buat mikirin desainnya. Dia bisa langsung ngopi-ngopi dari sini, tapi tetap harus ngatin codingnya nanti yang pas jadinya. Itu yang membedakan kenapa ada desainer sebelum front-end developer. Bahkan sekarang kalau perusahaan lebih gede, yang aku bilang kayak Tokopedia, ini namanya UX engineer. UX engineer itu malah tengahnya lagi, jadi antara UI designer sama front end tengahnya lagi, jadi yang kayak bikin slicing-nya doang gitu, dan juga front end tapi masih kasar, itu si UX engineer. Jadi dia di antara UI dan juga di antara developer. Jadi buat perusahaan yang lebih gede, yang mungkin workload-nya lebih banyak lagi, itu adalah di orang tengahnya. Prosesnya lebih banyak lagi, tapi kalau di yang masih kecil ataupun startup, cuman kebagi biasanya designer, nanti front end yang bikin depannya ininya, dan back end yang bikin fungsinya. Jadi back end itu yang bikin kayak misalnya kita ketika klik kalender terus muncul kalender, itu back end yang bikin. Tapi tampilan ininya yang nge-coding itu front end. Gitu, jadi itu yang membedakan, dan itulah yang kenapa perlu seorang desainer sebelum jadi front end. Oke, Kak, mungkin dari aku sudah cukup, Kak. Kasih ya, Kak. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan nih, Kak, dari Ibu Turian Adiwijaya dari Teknik Industri Angkatan 2021. Saya izin bertanya, Kak, apakah ada cara untuk mempelajari keinginan user agar tampilannya sesuai dengan kebutuhan tanpa harus terjun terlebih dahulu di dunia pekerjaan dan melakukan interaksi dengan user? Terima kasih, Kak. Oke, ada banget jawabannya. Ini ada namanya case study, di mana kita ngebuat project kita sendiri aja sebenarnya. Terus nggak ada ininya apa namanya, nggak ada klien beneran. Kadang-kadang kita cuma ngebuat case study aja. Kita mempelajari tadi user research sampai ngedesain, tapi dalam bentuk sebuah case study. Sebenarnya bahkan nggak perlu jauh-jauh harus cari lapangan di lapangan atau gimana. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Salah satu yang dulu aku desain awal-awal banget itu masuk ke dalam social media Behance aku adalah ngebuat apps buat coffee shop. Kenapa? Karena aku sebel banget kalau mau beli kopi itu harus ngantri. Ya kan? Nah, sebagai biasanya mahasiswa tingkat akhir itu paling sebel kalau mau beli kopi itu ngantri, padahal kita harus ngerjain skripsi kayak gitu. Nah, itu tuh problem yang udah ada sebenarnya, udah langsung. Jadi nggak, bahkan tanpa kita harus research ke orang lain, kita kadang punya problem sendiri yang bisa kita solve gitu. Jadi
menurut aku kayak kalau emang pengen tahu sebenarnya kalau jauh-jauh langsung lapangan kerjaan bisa bikin case study. Case study itu bentukannya adalah kayak gimana ya? Kayak dibilang laporan, mirip laporan tapi secara struktur dia lebih nggak ada aturan resminya. Jadi kalau bedanya kan kalau kita bikin paper kayak skripsi bakal sampai 5 ada aturan bakal sampai 5 kan. Case study itu kayak gitu, ada awal sampai akhirnya, tapi aturannya lebih fleksibel, kita bisa atur sendiri dan bisa kelar sebenarnya dalam waktu 2 minggu atau sebulan, lebih cepat. Jadi kalau pengen tahu keinginan user, bisa langsung research aja ke usernya, nggak perlu jauh-jauh, mulai dari teman-teman kita juga bisa. Dulu aku juga nge-research buat case study aku aja, buat jadi portfolio, Teams, Microsoft Teams. Dulu kan adik aku juga masih kuliah, masih semester berapa ya sekarang? Semester 5 kalau nggak salah, 6. Jadi aku dulu nge-research juga ininya apa namanya Microsoft Teams itu efektif atau enggak buat kerja kelompok gitu. Jadi aku wawancara dia sama temennya aja. Jadi sebenarnya bisa segitu sih. Bisa kayak yang dekat-dekat kita aja problem dan juga orangnya yang kita research gitu. Terus hal yang kita menurut kita nggak bagus kayak tadi kayak coffee shop, terus misalnya kita pas makan ojol gitu, Gojek, GoFood, kita ngerasa ada yang salah nih gitu, ada yang susah. Nah itu juga bisa dijadiin apa sih namanya? Dijadiin apa ya? Masalah problem awal sebelum akhirnya kita research ke orang lain. Siapa tahu teman kita juga punya problem yang sama nih. Nah dari situ kita research semuanya jadi satu, kita compile. Baru habis itu kita bikin solusinya apa yang harus dibenerin dari sistem ini, apakah emang sebenarnya desainnya, apakah sebenarnya cuma flow-nya doang ketukar, atau cuma sebenarnya tulisannya yang nggak jelas. Nah itu hal-hal yang kayak gitu bakal ketahuan kalau kita research. Gitu. Semoga menjawab. Izin menyimpulkan sedikit Kak, berarti biar kita tahu keinginan dari user itu bisa kita research dengan orang sekitar, tapi yang terdekat aja sih kayaknya dari case-case diri sendiri aja ya kayak mungkin dari problem kita sendiri juga kita pengen mecahin gitu, terus mungkin orang lain juga relate gitu ya Kak, seperti itu ya Kak? Betul. Karena kadang kalau misalnya problem kita jadi problem orang lain juga. Tadi kayak yang coffee shop mungkin awalnya problem aku doang, tapi ya setelah aku research ada 100 mahasiswa lain yang juga punya problem yang sama. Berarti kan itu cukup problematik sebenarnya gitu. Ya Kak. Mungkin ada pertanyaan terakhir Kak dari Ahmad Ian Alfadani dari Universitas Pertamina. Sebelumnya terima kasih karena materi yang disampaikan sangat bermanfaat. Saya izin bertanya, saat bekerja sebagai UI UX designer kan kemampuan empati itu cukup penting dalam mematangkan kita membuat desain ya Kak. Nah, bagaimana sih Kak caranya ngelatih kemampuan empati dan menurunkan ego saat bekerja dengan orang lain? Dan satu lagi dari Kak Cynthia sendiri, apa sih challenge terbesar Kakak sejauh ini saat bekerja sebagai UI UX designer? Dan gimana cara Kak Cynthia meyakinkan diri untuk melalui itu? Terima kasih Kak sebelumnya. Oke, ini pertanyaannya menarik ya. Makasih buat Ahmad Ian. Jadi kalau yang pertama soal empati, jawaban singkatnya itu cuma dengan mendengarkan. Kalau jawaban panjangnya kita harus dengerin dan menempatkan diri kita di orang itu gitu. Kalau buat turun ego sebenarnya itu perlu latihan bertahun-tahun sih aku bilang, kayak nggak bisa kayak sehari 2 hari ataupun bentuknya kayak technical skill yang harus dihafal terus kita bisa, nggak gitu. Itu soft skill yang kita latih dari ngedengerin cerita orang lain sebenarnya. Dengan kita sering dengar cerita orang lain, sering interaksi sama orang lain, lama-lama kita bisa ngerasain apa yang orang itu rasain. Gitu. Dan kalau di UX sendiri, apalagi di research-nya, kita pasti bakal ketemu sama berbagai macam orang. Nah, itu akan melatih empati skill kita pasti. Karena kita akan bertemu dari yang modelnya masih anak-anak sampai lansia gitu, kita bakal dengerin perspektif dari mereka semua. Nah, itu melatih empati sih. Kita lama-kelamaan kita bakal lebih berempati. Aku juga ngerasain kalau aku sendiri, karena dari psikologi, mungkin terlatihnya pas kuliah gitu. Dulu tiap semester pasti ada wawancaranya gitu. Tiap semester pasti tugasnya ada wawancara kalau dulu. Aku udah wawancara orang dari ya mahasiswa teman-teman aja gitu kan,
sampai orang tua kayak lansia yang di atas 50, terus sampai narapidana dulu karena ada tugasnya. Nah, hal-hal yang kayak gitu tuh lama-kelamaan membuat aku bisa berempati gitu sama mereka. Kalau setiap mereka tuh punya apa ya, sudut pandang masing-masing gitu. Yang lama-kelamaan kita bakalan lebih terlatih kok. Jadi kalau pengen ngelatih empatinya, caranya adalah dengan cara banyak-banyak dengerin user kita aja. Banyak-banyak dengerin mereka ngeluhnya apa sih. Biasanya ada pattern-nya sih, ngeluhnya hal yang sama. Itu lagi. Nah, berarti itu yang harusnya kita solve. Bukan keinginan idealisme kita. Nah, kalau challenge-nya, tadi pagi aku juga dapat ini dari Instagram. Orang nanya challenge terbesar. Kalau buat aku, challenge terbesar itu bukan project-nya, bukan revisinya, tapi deal dengan diri sendiri, dengan kanvas kosong. Karena struggle-nya desainer dibandingkan, mungkin kalau saya teknik ya, teknik kan lebih ada ngerancangnya juga, tapi lebih ke arah practical-nya. Yang membedakan sama dia adalah desainer itu lebih struggle sama kanvas kosong, gitu. Karena kita harus nge-build dari scratch, benar-benar dari awalnya nggak jadi ada. Gitu. Bedanya kayak sama developer ataupun sama teknik lain, biasanya mereka nggak buat dari scratch. Mereka punya rancangan, habis dibuat, jadi mereka punya arahannya. Nah, yang struggle-nya desainer adalah kita harus ngebuat dari scratch, dari nol, dari kanvas kosong, kita buat jadi ada. Itu yang menurut aku paling challenging sih. Karena kadang kita ngerasain harus kayak apa ya, deal sama diri sendiri. Kita harus deal sama, oke, kita nggak tahu apa-apa gitu. Oke, hal yang pertama pasti jelek. Desain pertama itu pasti jelek gitu. Pasti akan ada revisi, pasti akan dibenerin, baru nanti akan bagus setelah beberapa tahap. Pasti nggak akan langsung bagus. Gitu. Itu yang harus challenge-nya, kita harus bisa ngomong sama diri sendiri, oke, nggak apa kalau jelek. Sampai sekarang juga kalau ditanya masih struggle nggak, masih gitu. Itu struggle yang masih dialami sama aku dan juga sama banyak desainer lain yang aku pernah dengar dari mereka. Bahkan yang udah 5-10 tahun pun masih kadang struggle adalah struggle sama diri sendiri aja gitu, sama kayak kadang takut buat ngerjain sesuatu, atau kadang overwhelming, atau kadang kayak nggak punya mood dan sebagainya. Itu masih struggle yang dialamin sama banyak desainer lain sih. Jadi menurut aku yang paling challenging sebagai desainer itu, hal itu yang paling challenging. Cuman emang untungnya di UX kita masih bisa mulai dari research, jadi kita nggak nol-nol banget. Kita mulai dari research, kita bisa bikin desainnya berdasarkan research. Jadi kita punya guideline-nya gitu, apa yang harus dibuat. Itulah kenapa kita harus nge-research dulu sebenarnya. Yang terakhir, cara meyakinkan diri untuk melalui itu. Tadi itu sih, kayak aku tahu ini bukan cuma masalah aku, ini bukan struggle yang aku alami doang karena aku gak punya bakat dan sebagainya, tapi ini common struggle, common feeling, ya, dialamin banyak orang. Jadi ya udah kayak dilaluin aja gitu, nikmatin prosesnya, pasti nanti lama-lama terbiasa. Tapi kalau dibilang yakin, sebenarnya sampai sekarang juga masih nggak yakin sih. Kayak apa ya, bukan kayak aku juga ngobrol sama banyak orang yang juga nggak pernah yakin gitu sama desainnya sendiri, sama produk mereka sendiri. Karena ya ketika kita ngebuat suatu produk gitu, dulu di awal-awal juga, justru malah waktu awal belajar aku ngerasa kayak, oh ya udah cuma bikinin doang kan, bisa nih gitu kan. Semakin kesini, semakin terjun ke lapangan tuh semakin kayak nggak tahu apa-apa gitu. Jadi kayak walaupun kita udah ngebuat, udah jadi, aku masih ngerasa kayak belum tentu ini bagus gitu, belum tentu dipakai. Nah, itu dialami sama banyak desainer lain yang mereka juga ketika nge-build, ketika jadi, mereka masih mempertanyakan, ini sebenarnya bagus apa enggak sih? Ini sebenarnya berguna apa enggak sih? Dan menurut aku itu hal yang baik justru kalau kita nggak yakin. Karena ketika kita nggak yakin, kita ngasih kesempatan buat improvement. Kita ngasih kesempatan buat perbaikan. Kalau kita terlalu yakin sama produk kita, karena kan teman-teman di industri juga ngebuat produk pasti ya, cuman bentuknya beda. Tapi ketika kalau kita terlalu yakin sama produk yang kita buat, kita nggak ngasih ruang buat improvement. Dan jadinya malah takutnya nggak kepake gitu sama user. Jadi saran aku, nggak apa-apa kalau emang nggak yakin, itu emang hal yang baik gitu. Jadi terus bertanya gitu, terus mencari tahu apakah ini hal yang baik atau bukan, produk kita bagus apa enggak gitu, terus keep questioning, karena itu hal yang bagus untuk improving. Dan bukan cuma di UX, di industri secara kan, saya juga aku ngeliat kayak gitu kan, kayak tadi ergonomi tadi yang disebutin Pak Sucipto sebelumnya, ergonomi kita harus terus bertanya gitu, ini sebenarnya bangkunya cocok gak sih sama user kita,
mejanya pas gak sih meja kerja tuh bentuknya gini? Apakah meja kerja bisa bentuknya bulat? Apakah meja kerja bisa bentuknya kayak apa ya? Kayak nggak tahu bentuknya kayak lungsuran mungkin gitu, kayak perosotan, apa bisa gitu kan? Kita harus terus bertanya gitu. Kita harus terus meyakin, kayak nggak boleh yakin gitu, nggak boleh yakin apakah ini meja yang terbaik, nggak, karena pasti akan terus ada yang terbaik dan terbaik dan terbaik gitu. Jadi nggak bisa stop di satu hal. Ya, gitu. Jadi itu juga challenge yang sama yang aku hadapi. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Kak Cynthia. Mungkin sesi tanya jawabnya bisa kita akhiri sampai di sini. Terima kasih kepada Kak Cynthia atas ilmu yang telah diberikan. Semoga menambah insight baru kepada para peserta. Terima kasih juga kepada peserta yang sudah bertanya. Baik, selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada Kak Cynthia selaku pembicara. Penyerahan sertifikat akan diwakilkan oleh Ketua Pelaksana, yaitu Anastasia Lohanata, kepada Kak Cynthia, yang akan dibantu dokumentasikan oleh panitia. Kepada Anastasia, kami persilahkan. Iya Kak, mungkin terima kasih Kak buat kesempatannya buat jadi pembicara buat dari Unit ini. Semoga informasinya menarik sih Kak dari tadi tentang UI UX-nya. Ya, makasih juga buat teman-teman panitia ini atas kesempatannya. Semoga apa yang aku sampaikan berguna buat teman-teman semua dan jadi masukan insight untuk hari ini. Terima kasih ya Kak. Baik, untuk sesi foto akan saya pandu. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Kak Cynthia yang sudah meluangkan waktu untuk menjadi pembicara di acara Indenik Talks 2020. Terima kasih juga atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat untuk para peserta. Terima kasih, Kak. Selanjutnya ada pengumuman pemenang nih. Silakan panitia boleh langsung share screen aja. Nah, boleh langsung next slide aja. Nah, kira-kira siapa nih yang bakal jadi juara 3 di acara Indenik 2022? Penasaran nggak sih? Daripada berlama-lama, langsung aja kita umumin. Untuk juara 3 Indenik 2022 adalah selamat kepada tim Metaverse mendapat juara 3 dengan skor akhir 93,933. Untuk pemenang juara ketiga, penghargaan simboliknya akan diwakilkan oleh Anastasia Lohanata selaku Ketua Pelaksana Indenik 2022 dan akan didokumentasikan terlebih dahulu. Kepada Anastasia, kami persilahkan. Ya, untuk perwakilan dari tim Metaverse apakah ada? Iya, mohon maaf dengan saya sendiri untuk perwakilan tim Metaverse, Kak. Iya Kak, selamat ya Kak. Saya ucapin selamat buat tim Metaverse dan dapat juara 3 di unit ini. Semoga nanti buat aplikasinya kan rencananya mau dilanjutkan Kak, mungkin bakal bermanfaat buat yang sekitar Kak. Terima kasih Kak. Baik, sama-sama. Terima kasih juga Kak atas penghargaan yang diberikan kepada tim kami. Baik, untuk sesi foto akan saya pandu. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih ya Kak. Terima kasih kembali. Oke, selamat sekali lagi kepada tim Metaverse. Oke, kita langsung aja ke juara kedua. Boleh next slide. Kali ini siapa ya yang bakal jadi juara 2 di acara Indenik 2022? Oke, langsung aja kita umumin sekarang. Juara 2 Indenik 2022 adalah Wadi Gitim. Selamat kepada Wadi Gitim mendapat juara 2 dengan skor akhir 93,967. Boleh kepada perwakilan Wadi Gitim untuk raise hand. Apakah ada?
Apakah ada perwakilan dari Ya, ini aku. untuk pemenang juara kedua, penghargaan simboliknya akan diwakilkan oleh Pak Agung selaku pembina Indenik 2022 dan akan didokumentasikan terlebih dahulu. Kepada Pak Agung, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Selamat ya pada WDG Team ya, untuk Nabila, Savana, dan Fendi, untuk aplikasi personal asistennya ya. Semoga dengan didapatkan prestasi ini setelah lomba atau acara ini bisa dapat berlanjut ya, menjadi mungkin lebih serius atau menjadi tambahan pengalaman Anda sekalian ya untuk berkontribusi secara real melalui pengalaman Anda berlomba dan bermanfaat untuk masyarakat. Selamat sekali lagi saya ucapkan Nabila ya. Baik, terima kasih juga kepada Indenik atas kesempatannya. Semoga aplikasi yang kami bangun dapat bermanfaat juga ke depannya. Terima kasih. Baik, untuk sesi foto akan saya pandu. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung dan terima kasih Nabila Arif Muharram, perwakilan WDG Team. Oke, selanjutnya ada pengumuman untuk juara pertama. Boleh next slide aja. Nah, akhirnya udah sampai nih di pengumuman juara pertama. Yang lain jangan sedih dulu ya, siapa tahu jadi juara 1. Siapa nih yang udah percaya diri banget bakal jadi pemenang juara 1? Mungkin langsung kita umumin aja kali ya, kayaknya udah pada nggak sabar juga. Juara 1 Indenik 2022 adalah selamat kepada Gantari Team mendapat juara 1 dengan skor akhir 95,033. Untuk pemenang juara pertama, penghargaan simboliknya akan diwakilkan oleh Bu Rina selaku Ketua Jurusan Teknik Industri dan akan didokumentasikan terlebih dahulu. Pada Bu Rina, kami persilahkan. Untuk perwakilan dari Gantari Team juga boleh raise hand aja. Baik, sudah ada. Bu Rina, silahkan. Mungkin Mbak Nabila aja. Nah, Mbak Nabila yang satunya aja Bu yang di dipin. Iya Kak, mungkin boleh on cam terlebih dahulu soalnya nggak bisa stop kalau belum di on cam. Jadi, selamat buat Gantari Team. Oke, saya Ya, atas kesuksesannya memenangi Indenik 2022 ya. Ini apa aplikasinya How to Use Iplanta. iklan. Ya. Nah, aplikasinya itu. Terima kasih Bu. Ya, semoga bisa bermanfaat ya dan bisa dilanjutkan aplikasinya. Baik, untuk sesi foto akan saya pandu. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Gantari Team dan Bu Rina. Sekali lagi selamat kepada para pemenang. Nggak sadar ya, ternyata kita udah sampai penghujung acara Indenik Talks 2022. Terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir dan berpartisipasi dalam acara hari ini. Semoga ilmu yang didapatkan pada hari ini menambah insight baru dan bermanfaat untuk kita semua. Saya Kim Se-yun selaku MC ingin meminta maaf apabila terdapat kesalahan tutur kata dan perbuatan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di acara-acara selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, selamat. Selamat panitianya juga ya. Izin live ya, izin live. Pak Cipto, saya izin live Pak Cipto, Bu Rina. Iya. Oh, sama-sama. Terima kasih buat semua panitia. Terima kasih buat semuanya. Keren.
Yuk, izin live. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Pak. Yuk. Kepada seluruh peserta sudah diperbolehkan untuk meninggalkan Zoom. Terima kasih. Terima kasih kakak-kakak panitia dan ibu bapak ibu dosen. Terima kasih. Topik.